Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu sekalian ya, saya memberikan sebuah tema ya. Tetapi ini sebenarnya tema yang mendasar. Tetapi tidak pernah dibahas oleh para pendeta di luar sana ya, bahwa firman kembali menjadi firman. Nah, itu temanya ya. Ini entah kenapa ya, saya juga tidak mengerti bahwa ini tidak pernah dibahas ya. Karena kalau ini dibahas, maka doktrin Tritunggal itu akan hancur. Ya. Saya bacakan dari Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi aku datang dan pergi, gitu ya, pada Bapa. Ya. Jadi perlu disadari ya, penulis ini, Yohanes ini ya, itu memahami ya seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, bahwa mereka memanggil ya Allah itu dengan sebutan Bapa, tetapi bukan Bapa itu bukan Allah ya, beda ya. Mereka menyebut Allah itu ya, mengakui Allah itu sebagai Bapa mereka, tetapi Bapa itu bukan Allah. Mereka hanya mengakui saja begitu. Ya. Jadi yang disembah bukan Bapa, yang disembah adalah Allah. Bukankah engkau Bapa kami? Nah, itu sebuah pengakuan ya dalam Yesaya ya. Ya, aku datang dari Bapa ya ke dalam dunia ini ya, dan kembali lagi kepada Bapa, maksudnya kepada Allah lagi gitu ya. Sekarang kita lihat dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman ya. Firman ya, F-nya huruf besar ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Dan firman itu adalah Allah. Ini yang sering digagal pahami oleh para pendeta Tritunggal. Kenapa? Mereka berpikir, apalagi si Bambang Nursena itu ya, yang dari Ortodok itu, dia mengatakan bahwa Allah itu mempunyai firman. Kalau firman yang dimaksud Yohanes 1 ayat 1 ini adalah sebuah apa ya? Sebuah kebodohan. Itu dokter ya, dokter teologi ya, dalam ilmu bahasa ya, kalau saya tidak salah itu. Dia mengatakan kalau Allah tidak mempunyai firman, maka Allah tidak bisa mencipta. Ini sesuatu yang apa ya? Ya kalau saya bilang ini sebuah kebodohan. Karena Alkitab mengatakan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu roh. Allah itu satu. Siapakah yang mendampingi aku? Itu kata Allah pada saat dia menciptakan langit dan bumi ini. Walaupun ada kata bersama-sama, firman bersama-sama dengan Allah, itu bukan berarti dua, karena Allah tetap satu. Kenapa Allah satu? Karena Allah adalah roh. Kenapa Allah satu? Karena Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika Bapak Ibu berdoa dalam nama Yesus di tempat Bapak Ibu sekalian ya, kita mungkin ada 100-200 ya, juga termasuk saya ya. Allah itu hadir. Apakah Allah jadi 100? Apakah Allah jadi 1000? Di tempat yang berbeda ya, Bandung, Jakarta, Bogor, dan Amerika lah ya, Belanda yang jauh-jauh lah itu ya, di tempat yang berbeda, dalam waktu yang sama, dalam waktu yang
sama ini. Allah kan hadir. Apakah Allah jadi sekian banyak? Tidak, Allah tetap satu. Walaupun ada kata bersama-sama, tetapi Allah tetap satu. Kenapa? Firman adalah Allah. Itu yang dicatat oleh Alkitab. Sebab itu, pertama buang pemahaman Allah pribadi. Kalau Allah pribadi, ya, Bapak dan Ibu, ya, beserta saya, ya, ini kan tidak bisa hadir dalam tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, kan tidak bisa. Kalau Bapak Ibu ada di Cilacap, ada di Bogor, saya ada di sini, ya tetap kita jadi tiga, tidak mungkin satu, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, beda dengan Allah. Nah, ini dulu yang harus dipahami, ya. Karena kalau gagal di sini, ya, maka Bapak Ibu akan gagal dalam memahami Alkitab. Firman itu adalah Allah, ya. Jelas, ya. Lalu kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Oh, jangan dulu. Yohanes 1 ayat 3 dulu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Benar? Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman yang menjadikan. Firman yang adalah Allah, bukannya Bapa yang menjadikan. Bukannya Allah Tritunggal yang menciptakan. Ya kan? Nah, lalu kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, ya, telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, lahir lewat manusia Maria. Yang lahir kan manusia, bukannya Tuhan. Masa Tuhan lahir? Masa Tuhan tidur? Masa Tuhan bertumbuh? Masa Tuhan makan? Masa Tuhan gemetar? Masa Tuhan mati? Tidak. Tuhan apa yang seperti itu? Alkitab tidak mencatat itu. Yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Itu. Saya bacakan dari Filipi 2, ya, ayat 8. Sebentar saya cari. Filipi 2 ayat 8. Benar. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia dia mati, bukan dalam keadaan sebagai Tuhan. Nanti pada saat di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, dia bangkit. Nah itu dibangkitkan sebagai Tuhan. Kita baca, ya, Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Baru dia Tuhan setelah dia bangkit. Waktu dia mati, waktu dia jalan-jalan, itu bukan Tuhan. Itu manusia Yesus. Oke? Jadi yang jadi manusia apa? Allah? Bukan. Yang jadi manusia kan firman. Ya, tapi kan firman itu ada Allah. Ya betul, firman ada Allah. Tapi yang jadi manusia itu adalah firman. Ngerti kan? Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Satu apa dua? Satu. Kita lihat dari 1 Korintus 12 ayat 4. Makanya naikkan levelnya, level berpikirnya. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu
roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Satu roh, satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Allah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Naikkan levelnya. Jangan mentok di level Allah pribadi. Nggak ada Allah pribadi. Naikkan Allah itu roh, maka akan terbuka semuanya. Bisa memahami Yohanes 1 ayat 1. Ya, kita kembali tadi ke Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Ya. Kan pada mulanya ada firman, ya kan? Jadi manusia, roh menjadi fisik, lalu mati, ya, lalu bangkit menjadi roh, dia kembali ke surga. Kita 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita lihat, kita cek, benar tidak dia ada di surga. Ya. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, Firman, F-nya huruf besar. Namanya Firman Allah. Jelas kan? Dia kembali lagi. Pada mulanya adalah firman, nah sekarang dia kembali lagi. Setelah misi agungnya itu selesai, dia kembali menjadi Allah. Menjadi firman. Firman adalah Allah. Begitu kan? Jadi benar ya, ditepati oleh Yesus ya, bahwa firman balik lagi menjadi firman. Sekarang ya, dia memakai nama yang baru. Ya. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, siapa namanya yang baru? Nama yang baru kita lihat dari Wahyu 5 ayat 6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Namanya anak domba. Firman itu memakai nama anak domba. Ya. Saat ini ya, Allah yang di surga itu bernama apa? Yesus Kristus, ya, Tuhan Allah Maha Kuasa, ya. Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 11 ayat 17, ya.
Amin. Dan dia juga bernama anak domba. Jadi Allah itu berganti nama, ya. Dia itu sekarang memakai nama anak domba. Anak domba itu adalah Yesus Kristus. Ya kan? Nanti setelah bumi yang baru, ya, dengan sendirinya, ya, maka dia akan memakai nama anak domba, ya. Nah, sekarang begitu sederhananya Alkitab menulis. Nah, yang membuat tidak sederhana ini adalah sekolah-sekolah teologi. Teologi inilah yang membuat bahasa di Alkitab itu sangat sulit untuk dimengerti. Karena kalau mereka berpikir, semakin sulit, ya, mereka berpikir bahwa mereka itu semakin menunjukkan mereka pintar. Bukan begitu, ya. Padahal, ya, Alkitab begitu sederhananya. Yesus begitu sederhananya menyampaikan. Karena Yesus tahu kalau umatnya, ya, tidak mengenal dia, ya, maka umatnya akan binasa. Bagaimana umatnya bisa mengenal dia kalau dirintangi oleh bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu, ya kan? Perhatikan, Yesus berbicara kepada nelayan, dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dia bicara ikan, dia bicara perahu, dia bicara pukat. Kepada petani pun demikian. Ya, dia bicara gandum, bicara ilalang. Begitu sederhananya. Tetapi inilah yang saya ingin katakan, ya, para pendeta Tritunggal, ya, yang mendirikan sekolah-sekolah teologi, ya, saya katakan, ya, itu bertobatlah, ya, bertobatlah, ya. Karena semakin orang tidak memahami Alkitab, orang akan tersesat, dan itu bukan tujuan dari Yesus, ya, untuk mengilhami orang menulis Alkitab, ya. Yesus mengilhami orang untuk menulis Alkitab, ya, seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, agar manusia mengenal Allah, siapa penciptanya, ya. Dengan demikian manusia dapat diselamatkan. Baik, kita kembali ke tema tadi. Sudah jelas, firman yang adalah Allah menjadi manusia, lalu mati di kayu salib, ya, bangkit, ya, kembali menjadi firman, ya. Dalam kisah 19 dalam Wahyu 19 ayat 13. Jadi sudah digenapi, ya, bahwa aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk lebih lagi membaca Alkitab. Jangan baca buku-buku tafsir, buku-buku teologi, itu sampah. Sampah itu mengandung virus penyakit, ya. Semakin lama itu akan merusak pikiran, merusak keimanan kita kepada Allah. Allah yang benar yaitu adalah Yesus Kristus. Shalom.